Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Kristalia Manik dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas offering A2B. Di sini saya akan membahas tentang masalah di desain level, model ISD dan pendekatan alternatif pada chapter 4. Menurut Cam dan Smiley tahun 1994, sebagai desain level di mana beberapa jenis pemikiran desain yang serius diperlukan. Ciptaan bana ajar dan lingkungan belajar dapat dipandu oleh pola pikir desain yang berbeda serta prosedur desain yang berbeda. Misalnya pada genre film pendidikan, radio, dan televisi, proses perencanaannya berpedoman pada paradigma pendidikan naskah. Pola pikir yang terbawa dari media hiburan. Seni visual memiliki pola pikir yang sangat berbeda bagi para profesional kreatif. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mensurvei beragam pendekatan yang telah digunakan, dimulai dengan pendekatan sistem yang biasanya disebut sebagai paradigma dominan dan kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan alternatif. Lalu pendekatan sistem untuk desain instruksional. Inti dari pendekatan sistem adalah membagi proses perencanaan pembelajaran menjadi beberapa langkah, mengatur langkah-langkah tersebut dalam urutan yang logis, kemudian menggunakan keluaran dari setiap langkah sebagai masukan untuk langkah berikutnya. Pendekatan sistem menelusuri asal-usulnya pada konsep-konsep yang muncul dari penelitian militer selama Perang Dunia II. Selama periode pasca perang, masing-masing angkatan militer AS telah mengembangkan model pengembangan pelatihan sendiri, yang semuanya didasarkan pada pendekatan sistem versi analisis sistem Saint-Ronach, yang merupakan cabang dari riset operasi. Analisis sistem sering digunakan secara bergantian dengan istilah analisis operasi dan mengacu pada teknik analisis spesifik yang terdiri dari membangun model matematika dari suatu fenomena dan mengoptimalkan beberapa fungsi dari variabel yang terlibat dalam model tersebut. Pendekatan sistem mengacu pada gagasan yang jauh lebih umum dan karenanya kurang definitif. Pendekatan sistem dipandang di militer sebagai paradigma yang menggabungkan unsur manusia dengan unsur mesin. Lanjut ke evolusi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan. Konsep pendekatan sistem mungkin diperkenalkan pada teknologi pendidikan pada konferensi kepemimpinan Danau Okoboji tahun 1956. Salah satu pidato utama yang paling berpengaruh adalah pendekatan sistem pada komunikasi audiovisual yang disampaikan oleh Charles F. Bertepatan dengan serangkaian artikel oleh James B. Finn yang diterbitkan sekitar waktu yang sama. Bersama-sama mereka membantu menciptakan momentum di balik gagasan pendekatan sistem, yang pada akhirnya menjadi ciri khas bidang ini. Visi yang mendorong pemikiran baru ini diungkapkan secara ringkas oleh Phillips untuk membentuk kumpulan sumber daya pembelajaran yang koheren yang dirancang khusus sejak awal untuk digunakan dan memungkinkan penerapan kurikulum baru. Artinya, betapa produktifnya pendidikan jika kita melihat sistemnya secara keseluruhan. Lalu model IDI, kegiatan awal di konsorsium yang mencakup Syracuse, Michigan State, yaitu Universitas Internasional AS dan USC, berpuncak pada proyek bersama yang dikenal sebagai Institut Pengembangan Instruksional atau IDI. IDI adalah program pelatihan terpadu mengenai pengembangan pengajaran bagi guru. Karena biasanya dilakukan oleh dosen dan mahasiswa pada sarjana dan universitas terdekat, maka IDI menjadi sebuah wahana yang sangat berpengaruh untuk menyebarkan gagasan tentang proses ID di kalangan fakultas dan mahasiswa teknologi pendidikan di seluruh Amerika Serikat. Model ini membagi proses penciptaan ke dalam 3 fase utama. Yang pertama, fase pendefinisian, yang kedua, fase desain, dan yang ketiga, tahap pengembangan. Ini adalah model Institut Pengembangan Instruksional IDI yang dikembangkan oleh National Special Media Institute. Model pendekatan sistem keluarga ID. Tahapan ID terkadang dituangkan ke dalam bentuk diagram alur untuk menunjukkan keterkaitannya, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Sehingga menimbulkan istilah yang salah yaitu model AD, meskipun tidak ada yang
Tidak ada dan belum ada model ADI yang berkembang sepenuhnya dan sebenarnya. Namun ini dapat berfungsi sebagai label yang sesuai untuk rangkaian model pendekatan sistem. Ini adalah elemen utama dari pendekatan sistem terhadap ID, juga dikenal sebagai model ADI. Ada analisis, design, development, implementasi, dan evaluation. Tahapan ADI dapat diperluas menjadi analisis, desain, perkembangan, melaksanakan, dan evaluasi. Analisis terdapat 4, yaitu tentukan terlebih dahulu kebutuhan instruksi mana yang menjadi solusinya. Kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, tentukan keterampilan apa yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik yang baru masuk. Yang keempat, analisis waktu yang tersedia. Yang kedua, desain. Yang pertama, terjemahkan tujuan kursus menjadi hasil kerja keseluruhan. Yang kedua, tentukan topik atau unit pengajaran yang akan dibahas. Yang ketiga, urutkan unit tersebut sesuai dengan tujuan kursus. Yang keempat, lengkapi unit pengajaran. Yang kelima, menetapkan pelajaran dan kegiatan pembelajaran untuk setiap unit. Yang keenam, mengembangkan spesifikasi untuk penelitian terhadap apa yang telah dipelajari siswa. Lanjut ke perkembangan. Yang pertama, membuat keputusan mengenai jenis kegiatan dan materi pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan rencana bahan atau kegiatan. Yang ketiga, cobalah materi dan kegiatan dengan anggota audiens. Yang keempat, merevisi. Yang kelima, menghasilkan penelitian struktur dan atau materi tambahan. Selanjutnya, yang melaksanakan. Yang pertama, memasarkan materi untuk diadopsi oleh instruktur dan calon pelajar. Yang kedua, memberikan bantuan atau dukungan sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada evaluasi. Yang pertama, menerapkan rencana untuk penilaian peserta didik. Yang kedua, melaksanakan rencana untuk evaluasi program. Yang ketiga, melaksanakan rencana untuk pemeliharaan dan revisi kursus. Perbedaan terletak pada jumlah langkah, nama langkah, dan urutan fungsi yang direkomendasikan. Itu perbedaan tentang banyak model pendekatan sistem yang telah disebutkan tadi. Ini adalah model ISD, Dick, dan Carey. Tahap dalam proses ISD. Yang pertama, tahap analisis. Analisis front-end atau analisis kebutuhan akan mengumpulkan bukti mengenai sifat dan tingkat definisi kinerja dan menentukan apakah dapat kebutuhan pembelajaran dan menentukan apakah hal tersebut akan bermanfaat bagi biaya. Yang kedua, tahap desain. Dalam konteks proses penciptaan, desain mengacu pada tahap di mana konten, urutan, strategi, dan metode dipilih untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang ditentukan. Ini adalah model visual dari elemen utama prinsip utama merek. Yang pertama ada activation. Yang pertama ada activation, yang kedua ada demonstration, yang ketiga ada application, dan keempat adalah integration. Yang selanjutnya ada tahap perkembangan. Kapan istilahnya perkembangan digunakan sebagai bagian dari proses SD yang lebih besar, mengacu pada tahap di mana spesifikasinya dan hasilnya dari tahap desain diubah menjadi materi. Kita lanjut ke tahap implementasi. Setelah materi prototype, pembelajaran environment atau sistem pembelajaran telah diuji dan direvisi, siap untuk tujuan akhirnya, untuk digunakan oleh peserta didik. Gerakan pengajaran terprogram menunjukkan bahwa prestasi dapat ditingkatkan dengan memikirkan individu, bukan kelompok, sebagai pengguna akhir. Yang terakhir ada tahap evaluasi. Asal-usul praktik evaluasi. Praktik mengevaluasi produk dari proses desain sebelum menggunakannya dalam skala penuh berasal dari Radio Pendidikan Stasiun WBOI pada tahun 1930-an.